Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Sucitra Sari. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Kota Bumi Jalan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Utara. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Wardoyo SPDGR, pengajar praktik saya Ibu Yayu Setiawati SPDGR, dan saya sendiri calon guru penggerak Sucitra Sari. Baiklah, sebelum saya melaksanakan diseminasi atau aksi nyata saya membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata. Yang pertama, latar belakang. Penerapan budaya positif di kelas adalah salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini, diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah serta membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Rancangan kegiatan aksi nyata yang kedua yaitu tujuan mewujudkan budaya positif di kelas. Menumbuhkan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Rancangan kegiatan aksi nyata yang ketiga yaitu tolak ukur budaya positif di kelas. Peserta didik mampu membuat keyakinan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati oleh seluruh siswa di kelas. Peserta didik menerapkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tersebut dengan sabar dan terus-menerus dalam proses pembelajaran. Murid terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran secara sadar, mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sehingga terciptanya pembelajaran yang menyenangkan, aman, dan nyaman, serta berpihak pada murid. Rancangan kegiatan aksi nyata berikutnya yaitu lini masa tindakan yang akan dilakukan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan seminar kecil yang membahas mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Kedua, membuat undangan untuk guru-guru peserta pengibasan. Ketiga, menjelaskan tentang budaya positif pada teman-teman. Keempat, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kelima, menumbuhkan dan menanamkan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik. Keenam, mendokumentasikan kegiatan pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Rancangan kegiatan aksi nyata yang kelima atau yang terakhir adalah dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang dibutuhkan adalah dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan seluruh warga sekolah untuk membiasakan budaya positif. Pendidik memberikan contoh yang baik atau sebagai role model bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi dari seluruh warga sekolah sangat dibutuhkan dalam menciptakan dan membiasakan budaya positif di sekolah atau di kelas. Berikut adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat beserta peserta didik di kelas dan akan terus dilakukan dan juga dilaksanakan bersama-sama dengan peserta didik. Berikut adalah kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang diharapkan akan menjadi budaya positif di sekolah atau di kelas secara terus-menerus. Budaya positif yang pertama yaitu sambut siswa dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Budaya positif yang kedua yaitu sarapan sehat bersama, yang dilaksanakan setiap seminggu sekali. Budaya positif yang ketiga yaitu Jumat bersih dan Jumat sehat atau senam bersama. Positif yang keempat yaitu melaksanakan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Budaya positif yang terakhir yaitu budaya literasi. Baiklah,
Marilah kita saksikan rangkaian diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang pengimbasan atau diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif bersama rekan sejawat SMK Negeri 2 Kota Bumi, Lampung Utara. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Bumi yang diwakilkan oleh Bapak Budi Sutrisno Sarjana Pendidikan, dan yang terhormat Ibu Bapak Guru sekalian. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bring Memory. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Budi Sutrisno. Kepada Bapak Budi Sutrisno kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah disyukuri Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti acara diseminasi dari rekan-rekan kita sebagai calon guru penggerak, di mana salah satu kewajiban dari guru penggerak ini adalah melaksanakan diseminasi kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolahnya. Kemudian untuk menularkan apa yang dihasilkan atau didapat dari pelaksanaan kegiatan calon guru penggerak. Selanjutnya di ke depan masih ada lagi pembukaan untuk calon guru penggerak pada teman-teman sekalian yang ada kesempatan segera mendaftar, karena juga itu adalah salah satu bukan kewajiban ya, memang agak sedikit dipaksakan untuk mengikuti, walaupun itu nanti seleksi apakah lulus atau tidak. Untuk itu mari kita bersama-sama mengikuti destinasi ini dengan baik dan semoga lancar. Demikian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi Sutrisno. Selanjutnya kita lanjutkan dengan doa kepada Bapak Abdul Wahab. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bapak-bapak kita berdoa semoga aktivitas kegiatan kita ini bisa berhasil. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuhibbu wa yuhibbu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma na'iman wa nafi'an wa amalan mutakhabbalan halan wa yubqi fid dunya wa azab al-akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fid-din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamil alaina bis sakratil maut wa najatan lana wa afana al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma iftah lana abwaaba khair wa rahmah wa ni'mah wa rizqi wa barakati wa syifaa wa afiyah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh guru penggerak, yaitu Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini Bapak Ibu ya. Dalam keadaan sehat walafiat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu hari ini diringankan langkah kita untuk menuju pertemuan seminar ini. Kedua kalinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan sehat walafiat, kemudian kita dapat berkumpul di sini. Dan kedua kalinya salawat salam adalah saling agungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah memberikan kita pengajaran yang baik, membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, yang nantinya akan kita nantikan terus syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu semua, masih semangat ya hari ini ya? Cek semangat dulu boleh ya? Oke. Gimana kalau kita SDG dulu Bapak Ibu biar semangat? Boleh berdiri Bapak Ibu? Iya. Oke. Ya, kita akan coba biar semangat Bapak Ibu ya. Kita akan coba mungkin pertama dengan tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat. 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 Yang kedua, masih ada nih Bapak Ibu yang lebih semangat lagi. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi begini, kalau saya bilang tepuk tawa 4 kali, ha ha ha. Tepuk tangan, tertawa tepuk tangan 2 kali, ha ha. Tepuk tangan, tertawa 1 kali, ha. Bisa Bapak Ibu? Ulang ya. Ya. Masih berdiri. Ya, berdiri semua Bapak Ibu ya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ya. Tertawa tepuk tangan, tertawa 3 kali, ha ha. Tepuk tangan, tertawa 2 kali, ha ha. Ya, tepuk tangan, tertawa 1 kali, ha. Tepuk tangan tanpa suara, ha. Tepuk tangan tanpa suara, gitu. Bisa Bapak Ibu? Coba ya. Oke, kita ulang. Tepuk tangan, tertawa 3 kali, ha ha. Tepuk tangan, tertawa 2 kali, ha ha. Tepuk tangan, tertawa 1 kali, ha. Tepuk tangan, tertawa tanpa suara. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat duduk kembali. Ya. Pada pagi ini Bapak Ibu, ini sebetulnya saya gak grogi di sini Bapak Ibu. Karena bicara di depan Bapak Ibu guru saya semua ini, mohon maaf Bapak Ibu, karena mengurangi rasa hormat ini, mohon maaf sekali. Di sini bukan saya untuk menggurui atau apa, tapi di sini saya menyampaikan informasi setelah kurang lebih 2 bulan. Di sini kami mengikuti program pendidikan guru penggerak, yang mana salah satu tugasnya kita diminta untuk melakukan diseminasi atau pemaparan dan juga pengibasan gitu ya, sampai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, baik dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu, artinya kita sebagai pendidik itu diharapkan mampu untuk membimbing anak-anak kita. Bagaimana untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan mereka yang sebenar-benarnya, gitu. Kemudian, nah kita masih perlu Bapak Ibu ya, ada 3 semboyan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ada Ingarso Sungkulodo. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Kira-kira apa itu Ingarso Sungkulodo Bapak Ibu? Iya, jadi kita sebagai guru harus bisa menjadi suri tauladan yang baik. Artinya kita harus bisa mencontohkan kepada
kita bagaimana sih cara bersikap kepada yang lebih dewasa, bagaimana memiliki sikap yang baik dengan teman-teman, seperti itu. Yang kedua, ini ada Imadia Mamukarso. Ini apa sih maksudnya? Nah, jadi Bapak KHD itu mau kita itu membimbing, menuntun segala kodrat alam, kodrat yang dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu Bapak Ibu itu sudah memiliki bakat sejak lahir gitu. Nah, kita diminta untuk membimbing, mengarahkan, menuntun anak kita untuk bisa mengembangkan bakat mereka. Seperti itu. Dan yang ketiga, Tutpuri Handayani. Nah, ini sudah sering kita dengar Bapak Ibu ya. Nah, yang mana kita memberikan motivasi, semangat secara full gitu, mendukung apapun yang siswa kita lakukan terkait dengan budaya positif. Nah, artinya 3 semboyan ini yang harus kita terapkan kepada anak-anak didik kita ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya, ya di sini Bapak KHD juga ada kata-kata mutiara gitu Bapak Ibu ya. Dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir. Sedang merdeka hidup batin terdapat dari pendidikan. Nah, artinya untuk mencapai manusia yang sebenar-benarnya kita sebagai guru harus kita ajak murid kita untuk memiliki pendidikan karakter yang baik. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sudah mempelajari tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu Bapak Ibu? Nah, jadi budaya positif itu Bapak Ibu yang mana kita memberikan pemahaman, pengajaran kepada siswa terkait hal-hal yang positif. Apa misalnya? Nah, misalnya kalau di sekolah kita Bapak Ibu ya, kita sering melakukan sambut siswa setiap pagi. Ya Bapak Ibu ya, setiap pagi kita lakukan Bapak Ibu ya. Nah, itu terkait dengan budaya positif kita. Apa itu budaya positifnya? 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ya Bapak Ibu kira-kira begitu nggak? Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita memiliki peran guru penggerak. Apa sih peran kita ya Bapak Ibu? Nah, yang pertama, menggerakkan komunitas praktisi. Apa ini maksudnya? Nah, jadi di sekolah kita kan punya MGMP Mapel, ya Bapak Ibu ya. Punya MGMP Mapel, kita punya juga kegiatan di sekolah kita. Nah, ini kita mengajak Bapak Ibu semua. Oleh karenanya kita hadirkan Bapak Ibu di sini. Apa tujuannya? Biar ayo sama-sama kita bergerak, tergerak dan menggerakkan. Seperti itu. Kemudian ada menjadi pemimpin pembelajaran. Ini sudah kita lakukan sehari-hari Bapak Ibu ya. Kita membimbing anak-anak kita untuk belajar. Ada kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi dan juga menjadi coach bagi guru lain. Nah, berikutnya ada nilai-nilai guru penggerak. Nah, ini nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi. Yang pertama ada nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, berpihak pada dan inovatif. Nah, ini kita sebagai guru tentu harus mandiri. Dalam hal apa? Dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Makanya hai Bapak Ibu semua semangat, masih bisa ikut CGP ya. Jadi biar kita bisa mengembangkan pengetahuan kita, sehingga kita bisa memberikan pengajaran-pengajaran yang inovatif kepada anak kita. Oke. Berikutnya, ini sebagai informasi Bapak Ibu ya, bahwa kita sudah mempelajari beberapa hal ini selama kita mengikuti program pendidikan guru penggerak kurang lebih 2 bulan. Nah, begini, ini adalah satu gambaran budaya positif kita di sekolah kita SMK Negeri 2 Kota Bumi, Bapak Ibu ya. Nah, di sini adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini kita rutin ya Bu ya, melakukan ini semua setiap minggu ya Bapak Ibu ya. Ada sarapan sehat, kita punya juga senam, kita punya juga sambut siswa setiap pagi di depan gerbang, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Berikutnya, konsep
budaya positif. Ini apa sih? Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Bagaimana? Nah, yang selama ini Bapak Ibu, saya juga baru menyadari nih, setelah saya mengikuti program guru penggerak ini. Yang tadinya, saya itu kalau ngajar Bapak Ibu, kalau anak yang ngerjain tugas, saya selalu marah. Wah, kamu nggak ngerjain tugas. Saya selalu ngomel-ngomel. Nah, ternyata itu salah. Ternyata itu salah menurut Bapak KHD kita. Kenapa? Bahwa kita harus merubah paradigma itu. Nih, yang tadinya kita marah-marah, ternyata nggak begitu. Kita harus tanya dulu, kenapa nak nggak ngerjain tugas nak? Pasti kamu ada rasanya kan? Nah, kenapa? Nah, jadi kita diminta untuk lebih sabar kembali, bisa mengendalikan emosi seperti itu. Nah, ini disiplin positif. Dan juga kebutuhan dasar manusia, ini ada beberapa materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, ini perubahan paradigma ya, menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar seseorang berpikir dan bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Nah, ini juga saya yakin Bapak Ibu semua sudah menerapkan ini semua ya Bapak Ibu ya dalam KBR sehari-hari. Oke. Nah, ini ada dimensi profil pelajar Pancasila. Kita saat ini kurikulum kita kurikulum apa Bapak Ibu? Merdeka. Kurikulum Merdeka ini apa sih harus terkait dengan profil pelajar Pancasila atau P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, di sini ada nilai-nilai terkandung dalamnya. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini sudah sering kita setiap hari kita lakukan sebelum kita baca, kita mulai dengan berdoa. Kemudian yang kedua, ada mandiri. Siswa itu mereka mandiri untuk mencari tahu tentang tugas-tugas mereka, itu sudah mandiri. Kemudian berikutnya ada bernalar kritis, bahwa siswa itu diajak kita diri untuk memiliki opini, berpikir kritis tentang apa dan materi apa yang akan dibahas. Nah, berikutnya ada kreatif. Nah, siswa kita, apalagi di SMK 2 ini Bapak Ibu ya, saya yakin bahwa anak-anak kita itu mereka pada kreatif. Buktinya mereka sudah bisa menguasai teknologi, perkembangan teknologi seperti itu. Ada bergotong royong dan berkebinekaan global, yang artinya meskipun ada budaya-budaya, ada perkembangan zaman, tapi tidak mengurangi rasa nasionalisme anak-anak kita seperti itu. Oke, berikutnya. Ya, di sini ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua muatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang intinya kelima ini, keempat ini maksud saya, ini mengajak kita untuk selalu berpikir positif ke arah yang lebih baik. Gitu, Bapak Ibu ya. Semangat anak kita untuk berdisiplin. Ya, di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, ya, atau papan sedang pangan ya Bapak Ibu ya. Yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Nah, ini apa maksudnya? Jadi di sini kita sebagai guru diharapkan mampu memberikan rasa kasih sayang kepada anak-anak didik kita. Jadi kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak kita Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga itu penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Jadi kalau anak-anak kita itu berhasil mengerjakan tugas, kita berikan apresiasi. Saya yakin pasti Bapak Ibu semua sudah melakukan hal itu. Misalnya ketika anak bisa menjawab pertanyaan, kita akan berikan apresiasi berupa tepuk tangan misalkan. Iya, kamu hebat, kamu luar biasa. Nah, jadi anak-anak juga butuh itu Bapak Ibu. Anak-anak juga butuh pengakuan. Berikutnya kebebasan. Nah, siswa itu memiliki kebebasan. Hal bebas seperti apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka ingin diberikan ruang untuk mereka berekspresi. Nah, bagaimana caranya? Biasanya kita melakukannya
melakukannya dengan mengajak mereka untuk belajar berkelompok, gitu. Dengan begitu mereka bisa meningkatkan kebebasannya dalam mengemukakan pendapat. Yang kelima, ini kesenangan. Suatu itu Bapak Ibu, kita diharapkan untuk membuat pelajaran atau proses KBM itu di kelas dengan menyenangkan. Gimana caranya? Dengan kita memberikan ice breaking, memberikan kita semangat seperti itu, sehingga siswa akan merasa senang dan nyaman belajar bersama kita di kelas seperti itu. Ya, di sini ada returning school, disiplin 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Nah, yang pertama biasanya anak-anak itu Bu, yang pertama apa sih? Untuk apa mereka melakukan hal itu? Yang pertama biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain tadi yang sudah saya bilang bahwa anak-anak itu butuh juga penghargaan, pengakuan dari kita gurunya bahwa oh kamu hebat, oh kamu mampu, oh kamu luar biasa. Nah seperti itu. Mereka kadang butuh itu juga Bapak Ibu, gitu ya. Dan berikutnya, nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang sudah kita bahas pertama di awal sedikit Bapak Ibu ya. Di sini ada bertahan hidup. Seperti apa? Papan, pangan, gitu Bapak Ibu ya. Kebutuhan sehari-hari. Dan juga yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Oke. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi ada 2 motivasi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masih ingat nggak kira-kira motivasi ada apa Bapak Ibu? Ada 2 ya. Ada motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Nah, di sini ada motivasi intrinsik mereka. Untuk apa? Nah, biasanya mereka itu melakukan sesuatu karena ada motivasi. Misal nih, mereka mengerjakan tugas, motivasinya apa sih? Biar dapat hadiah misalkan. Reward berupa uang misalkan, coklat. Nah, ini tujuan mereka artinya hanya untuk mendapatkan imbalan, gitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, menurut teori KHD, motivasi intrinsik atau dengan cara kita memberikan imbalan itu kurang baik. Mengapa? Karena itu tidak lahir langsung dari dalam diri mereka, melainkan karena ada dorongan dari luar, sehingga motivasi itu akan seketika hilang. Nah, lalu apa yang diharapkan oleh Bapak KHD kita Bapak Ibu? Tentunya kita harus mampu menimbulkan intrinsic motivation atau motivasi dari dalam diri mereka. Bagaimana caranya? Nah, tentunya kita harus memberikan pengetahuan, memberikan motivasi terus seperti itu, sehingga akan tumbuh dalam diri mereka motivasinya seperti apa. Begitu kurang lebih Bapak Ibu ya. Ya, berikutnya. Oke, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu, coba yuk kita lihat bareng-bareng. Di situ ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Kira-kira apa sih bedanya antara ketiga ini Bapak Ibu ya? Oke, yang pertama ada hukuman. Hukuman ini apa sih? Ya, hukuman ini adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan diberikan kepada mereka. Biasanya berupa hukuman fisik. Nah, kira-kira Bapak Ibu, hukuman seperti apa sih Bapak Ibu untuk ini Bapak Ibu? Yang berupa fisik, biasanya kalau anak nggak ngerjain apa, cari di mana? Dicubit. Nah, itu bisa juga hukuman berbentuk fisik, rasa sama mereka. Lalu apa lagi? Misalkan, apa Bu? Iya, betul sekali, berdiri tegak. Itu hukumannya tiba-tiba, misal terlambat, kita marah, wah kamu terlambat, kita marah, kita suruh mereka untuk berdiri tegak. Itu artinya hukuman secara tiba-tiba yang siswa nggak tahu nih, kira-kira hukumannya apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini konsekuensi. Nah, konsekuensi ini berbeda. Nah, apa sih? Nih, terencana, tidak disepakati soal peraturan, murid tetap dibuat nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Bedanya apa? Kalau
konsekuensi ini Bapak Ibu, sudah ada kesepakatan antara siapa? Siswa dan guru. Misal ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan nggak mengerjakan tugas, kira-kira apa konsekuensi yang kita berikan? Misal kita minta anak untuk mengerjakan soal kembali, nah itu merupakan konsekuensi. Artinya apa? Sudah terencana dan disepakati antara guru dan juga murid. Yang ketiga, restitusi. Apa yang restitusi? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka menjadi lebih baik menurut Gosen. Nah, jadi restitusi itu adalah kita mengajak siswa merubah siswa yang tadinya kurang baik agar mereka bisa merasa bersalah sehingga memperbaiki diri. Nah, ini Bapak Ibu, kita coba analisa dulu Bapak Ibu ya. Di sini yang pertama ada mencatat 100 kali ya. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah misalkan. Apa kira-kira Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ada hukuman ada konsekuensi. Oke, kita simpan jawabannya Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat selain. Oke, berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kira-kira ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Iya, bisa konsekuensi, bisa hukuman. Simpan dulu jawabannya ya. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa ini Bapak Ibu? Konsekuensi. Kita simpan jawabannya ya. Berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ayo, bingung. Bisa hukuman, bisa konsekuensi, kita lihat ya. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Tadi kata kuncinya kalau hukuman itu tiba-tiba murid nggak tahu nih apa yang mau kita berikan. Tapi kalau konsekuensi apa? Sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Lihat jawabannya. Check it out. Ya, ini Bapak Ibu jawabannya. Ya, yang pertama itu adalah hukuman. Yang kedua ada hukuman juga, ketiga itu hukuman. Kemudian tadi yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu konsekuensi. Sudah ada kesepakatan. Misalkan kalau terlambat nih masuk di awal, biasanya kita kalau mau masuk ajaran baru kita suka buat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Iya. Kalau misalkan terlambat maka harus lari lapangan sekian kali, misalkan begitu. Berikutnya, ya 5 posisi kontrol guru. Oke Bapak Ibu, pada dasarnya saya yakin Bapak Ibu semua sudah menerapkan posisi terbaik kita sebagai seorang guru kepada murid kita. Ya, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Dan bagaimana sih penghukum ini kira-kira Bapak Ibu? Nah, tadi yang sudah saya gambarkan di awal bahwa ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, biasanya kita memberikan hukuman secara langsung. Misal, kalau kita minta anak untuk push up sekian kali. Nah, artinya kita di situ melakukan atau memiliki atau ada di posisi penghukum. Gitu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini bagaimana maksudnya? Nah, jika ini biasanya kita itu diminta untuk bagaimana kalau yang seperti ini. Jadi kalau ada siswa melakukan kesalahan, kita nggak akan langsung marah-marah Bapak Ibu. Kamu salah, kamu begini. Nah, tidak seperti itu. Kalau di posisi ini, artinya kita bisa menggerakkan hati siswa untuk merasa bersalah. Gimana caranya? Misal Bapak Ibu begini. Ketika anak itu nggak ngerjain tugas atau nggak piket kelas, kita nggak marah, tapi kita bertanya begini. Nah, kamu kenapa sih nggak piket, Nak? Kasih teman-temannya loh Nak, piket sendirian, kamu gak bantuin, capek loh Nak. Gak kasih ya Nak sama mereka. Ibu kecewa loh sama kamu Nak. Ibu kecewa sekali. Nah, dengan kata-kata lembut seperti ini Bapak Ibu, saya yakin anak kita akan merasa bersalah. Ya kira-kira Bapak Ibu? Iya, anak merasa bersalah. Oh iya,
sudah nggak piket, bisa membuat guru kecewa, seperti itu. Berikutnya, sebagai teman. Nah, Bapak KHD ini menginginkan kita untuk bisa ada di posisi seperti ini. Teman. Bagaimana teman? Artinya kita sebagai seorang guru juga bisa memposisikan diri sebagai teman. Bagaimana? Sejauh mana nih anak kita bisa untuk berkolaborasi? Sejauh mana nih anak kita bisa untuk berkreasi? Nah, kita sudah ada di posisi ini berarti Bapak Ibu sebagai pemantau. Begitu. Nah, yang terakhir, manajer. Ini benar, ini adalah posisi terbaik yang diharapkan. Artinya kita selain menjadi teman, menjadi pemantau, tapi juga kita manajer. Artinya selain kita berikan mereka pengimbasan begitu ya, dengan rasa bersalah, kemudian kita ajak mereka berteman, jadi mereka gak suka lagi kalau menanya-nanya sama kita, seperti itu. Juga kita sebagai manajer, artinya kita membimbing mereka, mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Ini harus kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi kita diharapkan bisa menjadi seorang manajer untuk anak-anak kita. Selain kita mengawal, memberikan arahan, juga kita mengontrol sejauh mana perkembangan anak-anak murid kita. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Berikutnya, nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Ini saya yakin Bapak Ibu semua sudah menerapkan ini ketika kita mau masuk ajaran baru. Ya atau ya Bapak Ibu? Ya ya, pasti ini pasti. Karena kalau kita udah masuk ajaran baru kita selalu buat keselamatan dulu di kelas, ya nggak sih? Iya. Misalnya nih, kalau kita di awal ajaran baru, biasanya kita buat kesepakatan kelas. Nah, ada juga keyakinan kali panggil orang tua, dipanggil orang tua yang wajib ya. Gak hadir 3 kali ya Pak. Oke. Jika tidak hadir 3 kali, maka akan ada panggil orang tua. Oke, 1. Ada lagi Bapak Ibu? Kita bisa memikir keyakinan kelas seperti apa? Kesepakatan di kelas. Kalau baru kita masuk, tidak boleh bermain HP saat KBR. Iya, mereka betul sekali. Tidak boleh bermain HP saat KBR. Ini benar sekali. Tidak boleh bermain handphone saat KBR. Ini pasti kita lakukan ya. Ada lagi? Kesempatan kelas yang lain? Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh ngantuk di kelas. Lagi Bu Dewi? Tidak boleh tidur di kelas. Iya, tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Nah, itu adalah kesempatan
ini dia bersifat abstrak, kelas berupa pernyataan pertanyaan yang universal, dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Gimana maksudnya? Nah, coba. Tadi yang pertama, tidak boleh main keyakinan kelas. Kita coba buat kesepakatan kelas dulu deh. Tadi yang di awal. Yang tadi intinya apa Bapak Ibu? Kalimatnya berupa kalimat negatif. Yang nanti akan kita rubah bersama-sama menjadi kalimat positif. Oke Bapak Ibu, kita coba ya. Buatnya maunya seperti apa sih biasanya gitu? Ya. Oke. Gak apa-apa Bu. Ayo Pak Hasan. Samsul. Ya, di mana tuh membuat contoh kesepakatan kelas kalau kita baru masuk ajaran baru, biasanya anak-anak itu buatnya seperti apa sih? Kalimat kesepakatan kelas seperti apa sih begitu? Yang berbentuk kalimat negatif. Tadi yang sudah kita bahas bersama Bapak Ibu ya. Tadi, ayo coba. Nanti kita akan rubah bersama-sama menjadi bentuk kalimat positif, sehingga itu akan menjadi keyakinan kelas kita selama kita belajar bersama anak-anak. Oke, terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Bu Melina. Oke, ada yang sudah lagi? Sudah pada datang? Thank you. Oke, ada lagi? Yang sudah? Ya, Pak Samsul. Terima kasih. Iya, Pak Nasrul, terima kasih Pak Nasrul. Oke, ini ada beberapa contoh. Terima kasih Bu Rita dan Bu Mega. Ya, saya mau minta tolong sama Bapak Ibu siapa? Yuk, minta tolong sih beberapa untuk maju ke depan. Bapak Ibu ya, yuk Pak Hasan, mari. Oke, Pak Hasan, ada beberapa contoh nih dari kesempatan pas anak-anak kita. Nah, kira-kira bagaimana kalau mau kita buat sebagai keyakinan kelas Pak Hasan? Ya Pak, boleh. Silakan Pak Hasan. Dilarang tidur ini kalimatnya kalimat negatif. Terus kalau dirubah sebagai keyakinan kelas positif gimana bentuknya? Harus? Tidur lagi. Benar. Berarti gimana Pak Hasan? Berarti harus fokus. Iya, konsentrasi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Hasan dong. Lagi Bapak Ibu, boleh saya mau untuk ke depan? Boleh Bu Melina kami thank you. Ya, Bu Melina boleh pilih kira-kira kalimatnya mau yang mana? Tidak mau mengerjakan tugas. Gimana Bu? Tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan. Kesepakatan atau keyakinan? Kesepakatan. Kalau mau kita rubah keyakinan, kalimatnya kira-kira gimana Bu? Harus mengerjakan tugas. Harus mengerjakan? Tugas-tugas. Berarti nilai apa itu? Nilai Nilai tanggung jawab. Iya, nilai tanggung Jawab. Berarti kita rubah menjadi siswa harus tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Oke Bapak Ibu, cukup ya untuk materi kita hari ini. Mungkin ada yang bertanya Bapak Ibu? Ada yang bertanya? Tidak? Ada yang bertanya? Boleh, boleh silakan. Mau bertanya masalah tindak lanjut dari apa itu yang tadi kan dilarang nih kita memberikan dengan kalimat-kalimat negatif begitu. Jadi tindak lanjut apa yang harus kita lakukan bila mana anak ini sudah diberikan dengan kalimat positif masih tidak mengerjakan tugas, harus mengerjakan tugas tepat waktu, dan mereka sudah memberikan alasan-alasan karena kenapa kamu tidak mengerjakan tugas, kata ibu Citra tadi ya, alasannya ngantuk bu, lupa bu, gitu dan lain-lain. Untuk menaikkan kelas yang baik, seperti apa kalimatnya? Bahwa
bahwa harus disiplin atau tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Itu adalah bentuk kalimat keyakinan kelasnya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai sekarang bisa nih. Nanti kalau kita masuk ajaran baru, kita buat keyakinan kelasnya, jangan yang ada tidak boleh Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu ya. Jadi harus kita buatkan kalimat yang positifnya. Jadi anak juga apa? Bisa meyakini itu sebagai landasan mereka dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari di kelas. Misal nih, tidak boleh buang sampah sembarangan. Jangan pakai itu Bapak Ibu ya. Pakai yang mana jadi? Menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Oke Bapak Ibu bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk dong buat kita semua dong. Bapak Ibu Bapak Ibu saya semua ini, biasanya nomor 2 ini. Mohon maaf, saya berdiri di sini. Mohon maaf Bapak Ibu. Berikutnya. Proyek. Iya, oke. Terapkan info. Oke. Nah, apa itu segitiga restitusi? Masih panas lagi. Ya, segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh siapa? Guru dan siswa agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi. Ya. Apa nih elemen dalamnya yang terkandung? Yang pertama, kita akan melakukan validasi tindakan. Ini yang pertama nih, mohon maaf, menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu, harapannya ketika ada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita nggak langsung marah. Misalnya nih, orang yang ngerjain tugas, biasanya kita marah kan Bapak Ibu ya? Marah ya? Suka marah nih, suka ngambek, kamu ini ngerjain tugas udah berapa kali? Nggak ya Bu ya? Nggak salah? Iya, tiga. Kalau dari kelas katanya kamu bertengkar dengan Dika. Iya Pak, karena saya kesal. Kenapa kesal? Karena kerjaan saya dicontekin terus bukan tugas aja, juga banyak banget yang dicontekin dia. Oh gitu. Ya wajar kalau kamu marah dan kesal. Jika bapak ada di posisi kamu, bapak juga pasti akan membuat yang sama. Iya Pak. Oke, cukup kan. Seperti ini. Apa yang melakukan Dika? Saya marah-marah Pak, terus saya maki-maki dia. Dan tanpa sadar saya gebrak meja Pak. Mau saya contohin Pak gebrak mejanya? Itu tadi alasannya ya. Iya Pak. Pak, saya kan sudah susah Pak ya kerjainnya Pak. Tapi jika hanya mengontek terus-terusan. Begitu saja oleh Dika. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dulu daripada itu misalnya memukul. Baik, nah, posisi seperti itu. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu malah sampai membuat meja, apakah sesuai dengan keyakinan kita? Iya Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang susah dilanggar? Sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar. Kamu bersedia? Insya Allah Pak, kalau nggak dicontek lagi bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Pak. Ya, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat. Sekarang silakan duduk ke tempat duduk. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama. Tidak? Ada yang bertanya? Boleh. Mau bertanya masalah tindak lanjut dari apa itu? Yang tadi kan dilarang nih kita memberikan
dengan kalimat-kalimat negatif begitu. Jadi tindak lanjut apa yang harus kita lakukan bila mana anak ini sudah diberikan dengan kalimat positif masih tidak mengerjakan tugas, tidak harus mengerjakan tugas tepat waktu, dan mereka sudah memberikan alasan-alasan karena kenapa kamu tidak mengerjakan tugas, kata ibu sudah lagi ya, alasannya ngantuk bu, lupa bu, memberikan alasan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rita. Kita kembalikan slide berikutnya. Ya, kita punya 5 posisi kontrol. Mana tadi ya? Sebentar. Sudah kita tanyakan dengan baik. Kita sudah bertanya. Kita sudah menjalankan segitiga restitusi. Tapi masih aja gitu. Kira-kira gimana? Nah, gini Bapak Ibu. Kita di sini, kita bisa menjalankan posisi ini. 5 posisi ini. Kalau tadi kita sudah ada di posisi ini, membuat merasa bersalah. Kita sudah menegur baik-baik, sudah ditanyakan baik-baik, sudah tahu alasannya apa, tapi masih gitu aja. Apa? Kita berusaha menjadi teman. Karena biasanya Bapak Ibu, anak-anak itu, kalau kita menjadi teman kepada mereka, mereka akan bisa lebih leluasa dalam bertanya, Bu, nggak tahu loh tugasnya kayak mana. Jadi mereka tidak akan sungkan dengan kita bertanya. Nah, kalau posisi teman ini nggak manjur, Bapak Ibu nggak bisa lagi nggak manjur, kita bisa memantau. Kita bisa menjalankan posisi kita sebagai pemantau. Apa itu? Kita bisa mengontrol siswa itu mengerjakan tugas apa tidak. Kita kontrol. Kita tanyakan lagi, mana nak kamu yang nggak tahu? Sini biar ibu ajarin. Kalau masih nggak nyambung juga Bapak Ibu, nah terakhir kita harus bisa menjadi sebaik-baik posisi yaitu apa? Manager. Nah, kita bisa mengajak anak ngobrol bareng. Kita cari pemecahan masalahnya seperti apa. Kamu nggak tahunya di mana? Sini ibu bantu. Masih bingung Bu? Kita membantu sampai tuntas. Nah, jadi kita bisa membantu anak sampai tuntas. Artinya kita sebagai pengontrol mereka, pemantau mereka, teman mereka juga iya, guru mereka juga iya. Nah ini adalah posisi ini, Bu Rita. Jadi begitu Bu Rita. Iya, kurang lebih seperti itu Bu Rita. Iya, iya Bu Rita. Tapi kan terkadang kita nggak semua seperti itu ya Bu ya. Pasti kan hanya ada beberapa. Nggak mungkin sekolah semua seperti ini semua gitu. Jadi kita bisa. Oh iya, berarti kita harus konseling Bu. Iya, jadi kita juga bisa melakukan kolaborasi. Nah, gimana kalau muridnya banyak seperti itu? Kita bisa kolaborasi Bapak Ibu. Kolaborasi dengan siapa? Dengan guru mapel yang dia mungkin nggak bisa. Misalnya guru mapel tapi kan dia nggak paham. Kita bisa berkolaborasi. Kita minta bantuan sama guru mapel tersebut untuk membimbing anak tersebut. Lalu kita sebagai pemantau kita memantau anak-anak. Kira-kira bagaimana kolaborasi dengan guru tersebut seperti itu Ibu? Bisa dipahami Bu? Paham. Iya. Sulit ya Bu? Bukan sulit. Gimana? Karena bukan satu guru, ada beberapa guru, banyak yang nggak bisa kerjasama seperti itu. Iya, memang ini menjadi PR besar untuk kita Bapak Ibu ya, kolaborasi. Nah, inilah makanya Bapak Ibu semua kita hadirkan di sini untuk kita semua bisa berkolaborasi untuk saling membantu satu sama lain. Seperti Bapak Ibu ya. Ini nanti kalau seandainya ada kesulitan dari teman-teman kita siap untuk membantu. Kita siap untuk membantu mencari pemecahan masalah yang sebaik-baiknya. Gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Cukup mungkin Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Kita lagi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf kalau ada dari salah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian rangkaian pengibasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah kita laksanakan selama 2 hari ini, yaitu kemarin dan hari ini, oleh 5 calon guru penggerak SMK Negeri 2 Kota Bumi.
Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita terapkan di dalam pengajaran kita di kelas kita masing-masing. Dan saya mewakili dari 5 calon guru penggerak mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan selama 2 hari ini. Terus semangat Bapak Ibu untuk membangun pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti seleksi CGP Angkatan 11, semangat Bapak Ibu untuk menggapai yang marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya juga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir yaitu refleksi. Pelaksanaan diseminasi atau pengibasan kepada rekan guru dilakukan pada hari Kamis sampai Jumat, yaitu tanggal 26 sampai 27 Oktober 2023, bertempat di SMK Negeri 2 Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Terdapat 10-15 orang audiens yang menyaksikan kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.